kelas 12 MIPA. Berjumpa lagi dengan Ibu Cahyaningsih Nur Nafia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari evolusi. Sebelum kita membahas tentang pengertian evolusi, apakah ada yang tahu apa itu evolusi? Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari evolusi. Evolusi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari asal-usul makhluk hidup beserta hubungan genetiknya. Nah, jadi evolusi secara lebih spesifik itu yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan suatu makhluk hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi perubahannya itu secara perlahan-lahan, namun dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu yang disebut dengan evolusi. Kemudian banyak teori-teori tentang evolusi. Di sini Ibu akan membahasnya bersama dengan kalian. Nah, kemudian kita akan belajar tentang teori evolusi. Teori evolusi yang pertama adalah katastropisme, di mana katastropisme ini menyatakan bahwa punahnya suatu makhluk hidup berdasarkan dikarenakan karena bencana alam. Kemudian teori menurut Lamarck yang mengatakan bahwa sifat genotip itu dapat dipengaruhi karena adaptasi. Nah, menurut Lamarck juga ini yang dinamakan dengan use and disuse, di mana organ tubuh kita yang sering digunakan itu dia akan lebih kuat, lebih besar gitu ya. Seperti tangan kanan dan tangan kiri kita, karena kita terlalu sering menggunakan tangan kanan, jadi tangan kanan kita ini lebih besar daripada tangan kiri. Kemudian menurut Lamarck juga ini teori use and disuse bisa disebutnya teori Lamarck ini. Kemudian para ilmuwan itu tentang jerapah jerapah yang berleher panjang dan berleher pendek. Karena menurut teori Lamarck ini sifat genotip itu diturunkan ke generasi selanjutnya, ke generasi berikutnya. Itu karena adaptasi, bentuk dari adaptasi. Jadi menurut para ilmuwan mengatakan bahwa jerapah itu semuanya berleher pendek. Kemudian jerapah itu kan makan daun jadi pohon di pohon daun di pohon. Lalu pohon ini akan semakin tinggi. Jadi karena bentuk dari adaptasi, maka leher jerapah yang semula pendek itu dia akan terus menengadahkan kepalanya. Jadi lehernya itu akan panjang. Ini teori evolusi menurut Lamarck, yaitu ditafsirkan oleh para ilmuwan seperti itu. Kemudian setelah itu ada teori dari August Weismann. Jadi teori dari Weismann ini dia mematahkan teori Lamarck. Dia mengatakan bahwa sifat genotip dan sel tubuh itu tidak bisa diwariskan ke keturunan berikutnya. Tetapi sel kelamin atau sel tubuh itu tidak bisa diwariskan. Yang diwariskan itu biasanya adalah sel kelamin, bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Seperti itu menurut Weismann. Nah, dia ini tidak main-main dengan argumentasinya, karena dia ini melakukan sebuah eksperimen, di mana eksperimen ini ada 2 ekor tikus satu ekor tikus betina dan jantan Dan kedua ekor tikus ini yang jantan dan betina itu ekornya panjang, lalu dia ini memotong ekornya menjadi pendek. Nah, kemudian setelah ekornya itu dipotong setelah itu dikawinkan oleh Weismann ini dikawinkan. Nah, kemudian setelah dikawinkan, anak-anak yang lahirnya itu semuanya berekor panjang, walaupun ini sudah dipotong dua-duanya. Nah, Weismann ini melakukan eksperimen bukan hanya 1 atau 2 kali, tapi 21 generasi. Jadi 21 generasi yang semuanya itu tadi jantan dan betinanya ekornya dipotong menjadi pendek, tetapi dia akan melahirkan tikus yang ekornya tetap panjang. Jadi
teori Lamarck ini bisa dipatahkan oleh teori dari Weismann. Kemudian teori selanjutnya yaitu adalah teori dari Charles Darwin. Nah, teori dari Darwin sendiri ya, ini yang mengatakan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, kenapa begitu banyak teori-teori evolusi dari para ilmuwan, tetapi kenapa Charles Darwin yang dikenal sebagai bapak evolusi? Karena Charles Darwin ini ya, dia itu tidak main-main dengan eksperimennya. Dia juga melakukan pengembaraan sampai ke Kepulauan Galapagos. Nah, di sini dia juga meneliti banyak burung di Galapagos, Kepulauan Galapagos. Itu burung-burung finch. Nah, dia meneliti burung ini. Kemudian itu dia berdasarkan ya, dia menulis bukunya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya gitu ya, kita kenapa gitu? Ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Sebenarnya Charles Darwin dalam bukunya itu sama sekali tidak mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tapi dia mengatakan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Seperti itu ya. Nah, kemudian seperti yang bisa Ibu jelaskan tadi ya, menurut Charles Darwin, dia mengembara ya dengan kapal Beagle, namanya kapal Beagle. Dia mengembara ke Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos ini dia melihat burung finch yang paruhnya itu berbeda. Dia bertanya-tanya, kenapa ya paruh burung finch itu berbeda-beda? Nah, ini disebabkan karena letak geografisnya. Kemudian setelah itu dia juga mengabadikan setiap eksperimen, setiap penelitian yang dia lakukan ya, itu di bukunya. Dan perlu kalian ketahui, mengapa Charles Darwin disebut sebagai bapak evolusi? Karena teori-teorinya ini dapat diterima oleh logika kita. Nah, kemudian prinsip evolusi menurut Charles Darwin sendiri yaitu yang pertama, menurut Charles Darwin, prinsip evolusi yaitu makhluk hidup bervariasi. Ya, seperti yang kita ketahui, ini sangat diterima oleh logika kita, bahwasanya makhluk hidup ini memang bervariasi ya. Dari hewan-hewan yang vertebrata saja banyak sekali, avertebrata juga banyak. Itu hewan bervariasi. Bukan cuma hewan ya, manusia juga Allah telah menciptakan semua makhluk hidup ini bervariasi. Kemudian yang kedua, Darwin mengatakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang ini berasal dari makhluk hidup yang hidup di masa lampau. Tapi bukan berarti bahwa manusia ini berasal dari kera. Bukan ya. Charles Darwin dalam bukunya tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, Charles Darwin ini hanya mengatakan hubungan kekerabatan atau genetik. Ya, manusia dan kera ini memiliki hubungan kekerabatan genetik. Ya, kita sama-sama kingdom Animalia. Kemudian ya, dalam bukunya juga Charles Darwin ini tidak mengatakan bahwa manusia ini berasal dari kera. Logikanya, kalau misalkan manusia ini berasal dari kera, maka kera-kera yang ada sekarang, yang hidup sekarang itu akan punah, dan itu akan berganti menjadi manusia. Tapi kera-kera sendiri itu masih ada sekarang. Jadi Charles Darwin itu mengatakan tentang hubungan kekerabatan genetiknya ya, asal-usul makhluk hidup dan hubungan kekerabatan, hubungan genetik. Ya, jadi jangan ada yang salah mengartikan lagi tentang teori dari Charles Darwin tentang evolusi. Bahwasanya Charles Darwin sendiri tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Tidak, ya. Charles Darwin sendiri dalam bukunya itu mengatakan ya bahwa
manusia ini dan kera ya, dia itu tidak berasal dari kera seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah karena adanya seleksi alam. Ya, kita akan membahas ini. Teori intelligent design ini bertentangan dengan teori menurut evolusi Darwin. Teori intelligent design ini mengatakan bahwa evolusi itu terjadi bukan karena seleksi alam, bukan hanya karena seleksi alam, tapi karena ada perancangan dari yang maha cerdas. Nah, seperti apa itu? Menurut teori intelligent design sendiri, bahwasanya semua ya makhluk hidup di muka bumi ini sudah ada yang merancangnya. Siapa yang merancangnya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk adanya evolusi yaitu ditemukannya fosil kuda. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, fosil kuda dari 25 tahun yang lalu. Itu bentuknya berbeda. Mulai dari jari kaki, mata, tempurung kepala, gigi geraham, dan sebagainya itu berbeda ya. Nah, yang hidup 25 juta tahun yang lalu itu bentuknya lebih kecil. Nah, kemudian seperti yang kita kenal sekarang ini, kuda ya, atau nama latinnya biasa kita sebut itu equus ya, dia lebih besar, lebih tinggi ukurannya dibandingkan dengan kuda yang hidup pada 25 juta tahun yang lalu. Kedua, homologi dan analogi. Homologi ini ya, struktur tubuh dan fungsinya berbeda-beda tetapi asal usulnya sama. Nah, seperti contohnya ini yang bisa dilihat ya, ada bentuk ya, bentuknya itu berbeda kan, bentuk dan fungsinya itu berbeda. Nah, seperti kaki manusia, kaki kucing, kaki kadal ya, dan juga paus itu kan memiliki struktur tubuh dan fungsi yang berbeda-beda, tapi asal usulnya sama, mereka sama-sama vertebrata. Kemudian analogi ya, analogi ini dia struktur dan fungsinya sama, tetapi asal usulnya berbeda. Nah, tadi yang homologi organnya biasa disebut sebagai evolusi divergen. Kata lainnya itu, ingat-ingat ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada analogi organ. Di mana analogi organ ini struktur tubuh dan juga fungsinya itu sama, tapi asal usulnya berbeda. Nah, seperti yang bisa kita lihat. Misalnya ini ada sayap kupu-kupu ya. Terus juga ada sayap burung dan ada sayap kelelawar. Nah, kenapa dikatakan asal usulnya berbeda? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kupu-kupu ini termasuk vertebrata, sedangkan kelelawar ini termasuk vertebrata. Seperti itu ya. Burung dan kelelawar ya tadi, burung dan kelelawar termasuk vertebrata. Itu asal usulnya dia berbeda, tapi fungsinya sama. Fungsinya untuk sama-sama untuk terbang. Seperti itu ya. Kemudian analogi organ ini biasa kita sebut ya, nama lainnya adalah evolusi konvergen. Tunjuk yang ketiga yaitu adalah embriologi, di mana semua vertebrata pada masa embrio ini bentuknya sama. Kita tidak bisa membedakan ya vertebrata. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini, termasuk embrio hewan-hewan vertebrata, dan pada fase embrio ini sama gitu. Bentuknya ini sama. Jadi sulit untuk membedakan karena ini pada saat embrio itu sama bentuknya. Seperti itu. Yang keempat adalah biokimia, fisiologi, dan genetika. Dimana yang biokimia ya, seperti yang kita ketahui, susunan asam amino yaitu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, itu ada 4 ya tadi yang Ibu jelaskan.
Tetapi yang membedakannya itu adalah susunannya saja. Jadi kita ini manusia bisa berbeda-beda karena susunan kode genetiknya ini berbeda-beda. Tetapi tadi prinsipnya itu sama itu ya, tapi susunannya saja yang berbeda-beda. Nah, ini termasuk petunjuk evolusi dari biokimia. Kemudian fisiologi. Nah, fisiologi manusia ini sama melakukan respirasi sel, sintesis protein, dan sintesis DNA. Kemudian itu selain tadi ya biokimia, fisiologi, ada juga dari genetika, yaitu kekerabatan. Jadi ada ya yang mirip gitu. Nah, berarti semakin dia itu mirip, berarti dia memiliki kekerabatan yang dekat. Karena mirip ya, jadi memiliki kekerabatan yang dekat. Seleksi alam yang teramati. Nah, ini contohnya pada revolusi industri di Inggris. Itu terdapat ngengat atau Biston betullaria. Ngengat yang berwarna putih dan yang berwarna hitam. Sebelum revolusi industri pada tahun 1850, yang bertahan hidup ini yaitu ngengat yang berwarna hitam, karena yang berwarna putih ini terlalu mencolok, jadi bisa dimakan oleh predator. Tetapi pada revolusi industri tahun 1900 di Inggris, ngengat yang berwarna hitam lah yang bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena pada revolusi industri ini banyak industri ya, industri asap-asap dari industri itu lalu bisa membuat sekitar ini menjadi hitam berjelaga. Jadi yang hitam ya, yang ngengat berwarna hitam ini dia tidak terlihat oleh predator. Sementara ngengat yang berwarna putih ini terlihat oleh predator. Jadi ngengat yang berwarna putih ini punah. Yang bisa bertahan hidup yaitu ngengat yang berwarna hitam. Tunjuk adanya evolusi selanjutnya yaitu variasi dan biogeografi, di mana individu yang sejenis tapi dia berada di tempat yang berbeda dengan asalnya, maka perbedaan variasi itu terjadi karena lingkungannya ya, karena lingkungannya. Kemudian dalam jangka waktu yang sangat lama, maka dia akan berbeda dengan asal-usul dari nenek moyangnya. Selanjutnya adalah organ tubuh sisa ya. Jadi organ ini organ-organ kecil yang tidak memiliki fungsi. Seperti contohnya itu selaput mata, sebelah dalam, tulang ekor, dan juga umbai cacing. Jadi ini organ-organ yang sebenarnya ini bentuk dari evolusi ya, dari nenek moyang terdahulu. Gigi taring juga termasuk itu ya, organ-organ sisa, tubuh sisa ya. Dan juga ada otot penggerak telinga ya, kemudian rambut di dada ya, ini juga termasuk organ-organ sisa. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih Bu evolusi ini, mekanismenya? Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Yang pertama adalah mutasi. Di mana mutasi ini yaitu perubahan susunan DNA sel genom ya, sehingga dia ini bisa menurunkan kepada generasi selanjutnya ya. Jadi ada perubahan susunan DNA ya dari sel genom ini dapat diteruskan ke keturunan selanjutnya. Ada seleksi alam, di mana seleksi alam ini ya, organisme ini saling melakukan kompetisi, di mana organisme yang dapat memenangkan kompetisi tersebut, maka dia ini akan dapat bertahan hidup. Ya, ini dinamakan dengan seleksi alam. Ya, seperti itu. Tadi ya, yang seleksi alam menurut Darwin ya, kita singgung lagi ya, tadi menurut teori evolusi Darwin. Darwin kan mengatakan ya, bahwasanya
tadi ada jerapah ya yang lehernya ini panjang dan pendek. Ya, sebenarnya ini ilmuwan ya, para ilmuwan yang menafsirkan seperti ini ya. Karena teorinya Darwin itu tadi mengatakan bahwa evolusi ini terjadi ya karena adanya proses seleksi alam. Nah, makanya para ilmuwan ini menafsirkan bahwa tadi ya, seperti yang kita singgung tadi di materi awal ya, tentang jerapah ya. Nah, jadi ilmuwan ini menafsirkan bahwa ada jerapah yang berleher panjang dan juga ada jerapah yang berleher pendek. Nah, kemudian dia itu kan mencari makannya di pohon. Nah, pohonnya ini itu kan bertambah tinggi ya, pohonnya bertambah tinggi. Nah, kemudian jerapah yang berleher panjang ini dia bisa mengambil makanannya ya, daunnya tuh di pohon yang tinggi, sedangkan jerapah yang pendek ini tidak bisa mengambil makanannya. Jadi lama-kelamaan jerapah yang pendek ini akan punah. Yang bertahan adalah jerapah panjang yang seperti kita kenal saat ini, jerapah yang berleher panjang. Mekanisme evolusi selanjutnya adalah migrasi, di mana ya organisme ini dia ke lingkungan yang baru ya, kemudian dia beradaptasi. Nah, dia beradaptasi itu terjadi suatu perubahan struktur tubuhnya. Nah, ini akan diturunkan ke generasi selanjutnya yaitu rekombinasi gen, di mana terjadinya perkawinan silang ini menghasilkan variasi baru ya, Kemudian adanya aliran gen. Nah, aliran gen ini karena perubahan frekuensi alel yang terjadi secara acak ya dalam populasi yang terisolasi. Dari populasi yang terisolasi tadi ya. Terisolasi ini berarti tertutup. Nah, populasi ini apa saja? Populasi ini ada 4 ya. Ya baik ya, ada 4. Yang pertama ada alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik ya. Diulangi lagi ya. Ada alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Kemudian kita akan belajar tentang hukum Hardy-Weinberg. Nah, Ibu juga akan memberikan kalian contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Silakan kalian pahami. Jika ada yang tidak mengerti, silakan kalian tanyakan kepada ibu. Anak-anak, dapatkah kalian simpulkan materi yang telah ibu jelaskan? Ibu tunggu kesimpulan kalian di kolom komentar ya. Lebihnya ibu mohon maaf ya. Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Apapun keadaannya, kalian harus tetap semangat. Ya, terima kasih. Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.